Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakina Junun Solihah dari PGMI 4D. Video ini merupakan video tugas UTS konsep dasar sains. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasannya. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Faktor yang mempengaruhi gaya, yang pertama itu ada gaya gravitasi bumi, yang kedua gaya dorong dan gaya tarik. Macam-macam gaya dalam kehidupan. Yang pertama itu ada gaya otot, merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Yang kedua itu ada tenaga gesek, merupakan gaya yang terjadi ketika bersentuhnya dua permukaan benda. Yang ketiga itu ada gaya magnet, yang dimana merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Yang keempat, gaya gravitasi, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Selanjutnya yang terakhir itu kelima, gaya listrik, merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya mempengaruhi bentuk benda. Selanjutnya kita membahas tentang materi dan perubahannya, di mana pengertian materi. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3. Padat, cair, dan gas. Padat mempunyai bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Cair mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap. Yang terakhir, gas mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Perubahan materi. Wujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Perubahan wujud tersebut dapat berlangsung secara fisika, kimia, atau biologi. Faktor perubahan sifat materi dapat disebabkan oleh faktor yaitu pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembusukan, pendinginan, dan pemberi tekanan. Selanjutnya kita membahas tentang usaha, energi, dan daya, di mana usaha dalam fisika selalu menyangkut tenaga atau energi. Apabila suatu manusia, hewan, atau mesin melakukan suatu usaha, maka yang melakukan usaha itu harus mengeluarkan sejumlah energi untuk menghasilkan perpindahan. Menurut Nur Azizah 2007 halaman 46, menyatakan usaha merupakan hasil antara gaya dengan perpindahan di alam gaya tadi. Jadi, jika suatu benda diberi gaya namun benda tidak mengalami perpindahan, dikatakan usaha pada benda disebut nol. Rumus usaha itu W sama dengan F titik S, dengan W itu usaha, F itu gaya, S itu perpindahan benda. Kemudian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering mendengar istilah energi atau tenaga yang merupakan suatu besaran urutan yang memiliki satuan joule. Menurut para ahli sains, energi didefinisikan sebagai kemampuan usaha.
Bentuk-bentuk energi itu ada 4. Ada energi kinetik, potensial, panas, dan mekanik. Selanjutnya kita membahas tentang daya. Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sebuah benda per satuan waktu. Jadi, daya dihitung dengan menjadi usaha. Membagi usaha yang dilakukan terhadap skala waktu lamanya. Melakukan usaha itu T, karena usaha merupakan hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan, yaitu W sama dengan F titik X. Gelombang dan bunyi. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, di setiap titik yang dilalui gelombang getaran dan getaran tersebut berubah, maka tampak seperti getaran yang merambat berhubungan dengan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pengertian bunyi. Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami di sehari-hari. Contoh bunyi yang sering kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberi inspirasi saat kita sedang belajar, bekerja, atau beraktivitas. Hubungan antara gelombang dan bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat, melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat, molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Cahaya dan alat optik. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Cahaya dapat menembus benda bening, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Alat optik ada 2 macam, yaitu alat optik alamiah yaitu mata, dan alat optik buatan seperti kacamata, kamera, lup, lensa pembesar, mikroskop, teleskop, teropong, periskop, episkop, diaskop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik, seperti gelombang radio. Listrik itu ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis ialah listrik yang tidak mengalir, diam, dan perpindahan arusnya terbatas. Lalu listrik dinamis, yang dimana listrik dinamis adalah yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena pada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Selanjutnya, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet, itu ada 2 kutub berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari akibat gaya gravitasi bintang tersebut. Benda langit tersebut beragam, akan tetapi beberapa di antaranya adalah planet. Pengertian planet adalah benda astronomi yang mengorbit bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk mempunyai gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan termonuklir dan membersihkan daerah orbitnya yang penuh dengan planetesimal.
Ada 8 benda langit yang berada di tata surya, yaitu matahari, planet, komet, asteroid, meteoroid, bintang, bulan, dan meteor. Lalu selanjutnya mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tumbuhan dan proses kehidupannya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor pada umumnya yang dapat mempengaruhi fotosintesis secara berlangsung, yaitu kadar CO2 di udara, suhu cahaya, lama penyinaran hewan, dan proses kehidupannya. Sistem pencernaan hewan. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel, sedangkan pada hewan-hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Sistem respirasi pada hewan itu ada dua, ada sistem respirasi pada invertebrata dan sistem pernapasan pada porifera. Sistem kehidupan manusia. Sistem organ adalah bagian-bagian yang menyusun dan membentuk tubuh manusia sampai bisa berfungsi sempurna. Sistem ini terdiri dari beberapa organ dengan struktur dan fungsi tertentu. Sistem organ memiliki berbagai struktur dan fungsi. Macam-macam sistem kehidupan manusia itu ada sistem indera, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem urogenital. Sekian video yang saya buat mengenai konsep dasar sains. Saya haturkan terima kasih.